Halo semuanya, kita ketemu lagi di Trainers Channel. Oke teman-teman, gue kembali lagi dengan konten free mockup ya. Nah di konten-konten free mockup gue bakal nge-share ke kalian berbagai macam mockup gratis, baik dalam format PSD maupun CorelDRAW. Nah nanti kalian bisa dapatkan filenya melalui link yang ada di deskripsi. Nanti filenya bakal di password ya, jadi kalian kumpulin passwordnya. Passwordnya muncul di mana? Passwordnya muncul di pojok kanan atas layar kalian mulai dari sekarang. Nah kalian lihat itu pojok kanan atas muncul satu. Nah nanti bakal muncul satu demi satu sampai akhir banget video. Jadi kalian kumpulin untuk ngebuka file RAR yang kalian download. Oke, kita langsung saja ke tampilan mockupnya. Nah ini dia tampilan mockupnya guys. Setelah minggu lalu gue upload yang versi lengan panjangnya, jadi pada video kali ini gue lengkapi dengan yang versi lengan pendeknya. Jadi ini adalah work shirt untuk yang short sleeve ya, ataupun lengan pendek. Jadi buat kalian yang butuh lengan panjangnya ada di video gue yang sebelumnya. Oke, seperti biasa di konten-konten free mockup gue bakal jelasin bagian-bagiannya, apa aja yang ada di dalamnya dan gimana cara gunainnya. Biar kalian nanti gunainnya udah nggak bingung lagi ya. Jadi kita cek aja isinya di sini ada apa aja. Kita mulai dari layar yang paling atas. Di sini ada logo ya, logo Photoshop. Nah ini untuk menandai aja kalau kalian download. Soalnya masih banyak yang keliru ya ataupun salah. Ketika download mereka kira bisa untuk handphone ya. Ya jadi ini untuk PC ya. Jadi ini untuk Photoshop ataupun CorelDRAW kalau yang format lainnya. Jadi tidak untuk handphone. Nanti mungkin gue sediain yang PNG-nya biar kalian bisa gunain di handphone ya. But anyway, kita langsung ke bagian selanjutnya. Di sini ada master. Master di sini ada grup 1 copy. Ini mah nggak dinamain aja, tapi isinya di sini sebenarnya adalah ada color burn, ada screen. Ini beda-bedanya adalah di transparansinya ya di sini. Kalian lihat nih, ini sini nih ya. Jadi ini fungsinya untuk ngebentuk shading dari si mockupnya seperti ini guys. Jadi dia biar nggak flat ataupun polos ya. Jadi biar ada dimensinya. Nah ini nggak perlu kalian otak-atik lagi. Biasanya gua lock aja seperti ini. Tujuannya adalah biar gampang kalau misalkan pengen menuju layar tertentu di bawahnya. Seperti ini gua contohnya. Nah dia langsung mengarah. Tapi kalau ini nggak di lock, dia bakal ngambil layer di masternya. Jadi itulah tujuannya kenapa ini di lock. Oke seperti itu ya. Lalu kemudian di sini kita cek ya, agak zoom mungkin biar kelihatan. Nah ini mungkin untuk bahannya bisa pakai twill ataupun versi untuk work jacket seperti ini. Bahan-bahannya sebenarnya banyak ya, beda-beda, tapi untuk yang kali ini menggunakan tekstur yang kurang lebihnya seperti ini. Kita langsung saja ke folder bagian selanjutnya. Di sini ada folder desainnya. Nah di sini ada copy 3, ini sebenarnya belum dinamain aja. Ya let's see, kita namain aja. Di sini ada tangan ya, tangan 2 lah. Berarti ini apa ini? Belakang, ini berarti tangan depan. Tangan depan. Nah ini contoh aja. Nanti kalian jangan lupa kalau masukkan desain ke folder ini ya, karena nanti kalian dapetinnya bakal kosongan. Nah nanti kalau kalian buka mungkin gak ada desainnya seperti ini ataupun polos. Kalau kalian pengen masukin ya tinggal di drag and drop saja seperti itu. Lalu di sini ada yang bagian belakang ya. Nah ini bagian depannya. Nanti gue jelasin ini fungsinya efek 1 efek 2 apa. Kita zoom dulu biar agak kelihatan. Nah di sini kalian lihat teksturnya dia sebenarnya ngeblend ke bahan ya. Nah ini tergantung selera kalian. Kalau misalkan dia komposisinya mau terlihat lebih ngeblend, kalian bisa hidupin ini, 2 efek ini. Kalau misalkan pengen lebih suka yang tidak terlalu terlihat teksturnya, kalian bisa matikan saja ini 2 layer ini. Ini fungsinya efek 1 efek 2 adalah untuk mempertebal shadingnya ya, ataupun biar ngeblend ke tekstur bahannya. Jadi sesuaikan saja dengan desain ataupun kebutuhan kalian di sini. Oke, untuk bagian desain seperti itu ya. Gimana sih cara masukin desainnya gitu misalkan. Nah nanti kan ini kosongan ya, biar nggak bingung gua ambil aja. Nah caranya sangat mudah sekali. Kalau misalkan kalian pengen nambah desain kalian ya, nanti kalian dapetnya polosan ya, jadi tinggal di drag and drop. Nah ini contoh misalkan desain kalian gitu, kalian tinggal ini tahan, drag and drop. Nah dia tinggal pasin aja ukurannya seperti ini.
Nah, resize, terus cari deh posisinya motor di mana gitu. Misalkan dia mau di depan ataupun di sini gitu. Nah, ini kita contohkan saja ya. Nah, kenapa tidak dikasih aja Bang smart placement ya? Karena mungkin kebutuhan desainnya kalian beda-beda ya, nanti mau taruh di mananya. Jadi biar fleksibel, gue contohin aja gimana cara naruhnya. Nanti kalian bisa tinggal masukin aja desain kalian. Begitu guys, sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya di sini ada bagian ganti warna ya. Ganti warna di sini ya sesuai namanya, foldernya isinya adalah untuk mengganti warna. Nah, seperti ini kalau dihilangin. Nah, ini untuk base warnanya. Untuk body di sini berarti tinggal untuk bodinya ya seperti ini. Nah, ini fungsinya ya, bisa kalian rubah-rubah warnanya, tinggal geser-geser saja seperti ini. Nah, misalkan dia pengen warna hitam, dia bakal seperti ini. Lalu gua kasih tipsnya untuk bagian kancing, kalian daripada nyari warnanya susah, tinggal langsung seperti ini aja. Jadi dia bakal pas warnanya, komposisinya. Misalkan di hitam, dia bakal ngepasin dengan kecerahan untuk kancing, jadi warnanya bakal lebih blend gitu. Itu untuk cara mengganti warnanya sangat mudah sekali. Lalu bagian terakhir di sini ada folder. Nah, bukan folder ya, di sini ada layer 5. Sebenarnya ini shadow. Shadow ya, di sini fungsinya untuk drop shadow sesuai namanya. Nah, ini bisa kalian pakai, bisa enggak. Nah, ini untuk background. Kalau kalian pengen naruh background gambar ataupun desain kalian, jadi mungkin ada yang suka ngasih background desain ya, kalian pastiin taruhnya di paling bawah ya, jadi sesuai urutan layernya. Jadi kalian drop saja di bawah shadow. Kalau misalkan pengen export as PNG ya, kalian matikan saja yang ini, dua ini boleh, ataupun satu aja yang paling bawah juga boleh. Kalian tinggal Ctrl Shift S lalu save gitu. Nah, kalau misalkan pengen ganti warna tapi belum ada di sini, ini di sini kan cuman ada ganti warna, cuman kancing dan body. Nah, misalkan pengen nambah ganti warna Bang gitu, walaupun sebenarnya untuk work jacket ya kayaknya nggak ada deh ganti warna lagi ya, mungkin untuk di saku lah misalkan. Kita contohkan saja ya biar ada gambaran gitu. Nah, caranya gimana gitu? Caranya tinggal di ini aja, pakai pen tool di sini, lalu kalian masking keliling. Nah, gue contohkan satu saja ya. Mungkin kalian bisa bermanfaat kalau misalkan gue contohkan satu. Nah, ini sebagai gambaran kalau misalkan pengen misah warna per bagiannya itu gimana sih caranya gitu. Soalnya kadang ada yang nanyain kok ini nggak bisa diganti warna Bang gitu. Nah, ini gue contohkan saja. But anyway, kalau misalkan kalian yang sudah biasa menggunakan Photoshop, sangat mudah sekali menggunakan pen tool ya seperti ini. Tapi kalau misalkan yang masih baru-baru, biasanya ya agak sulit lah itu fungsinya. Kenapa harus belajar basic tool dulu sebelum lebih jauh lagi belajarnya gitu. Nah, setelah seperti ini lalu kontrol tahan, tekan enter. Nah, jangan lupa ininya diganti warna ya, lalu ke sini lalu solid color. Nah, seperti ini guys, dia bakal langsung bisa ke ganti. Nah, jangan lupa taruh di bawah kancing. Seperti itu caranya, sangat mudah sekali kalau misalkan pengen menambah bagian yang bisa diganti warna. Oke guys, nah ini untuk bagian yang ini kita hapus saja karena mungkin nggak akan digunakan juga. Kalau mungkin kalian nanti pas ekstrak ada error ya, sebenarnya gue udah berkali-kali jelasin kalau error itu bukan file yang salah ataupun passwordnya yang nggak bener, nggak sesuai di layar, menipu ataupun apa. Buat apa sih nipu-nipu kayak gini? Kalau misalkan ada yang salah ataupun error, itu artinya passwordnya masih kelewat gitu. Jadi kalau passwordnya sudah benar sesuai yang ada di layar, ekstraknya gue saranin pakai WinRAR biar biar antisipasi korup lah seperti itu. Kalau misalkan sudah benar passwordnya menggunakan WinRAR, pasti akan terbuka gitu. Jadi file tidak akan ada yang error ataupun rusak. Seperti itu guys. Buat kalian yang mungkin membutuhkan desain ataupun pengen custom desain, pengen request mockup ataupun pengen bikin custom mockup nih yang biar nggak samaan kayak yang lain, kalian bisa kontak-kontak gue langsung. Nanti kita bisa bicarakan harganya. Kalau misalkan cocok kita bisa kerjakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau kalian pengen tanya-tanya soal desain yang lain, kalian juga boleh banget tanya-tanya dulu. Kalau misalkan pengen bikin desain apa nih, kita bisa diskusikan dulu. Kalau misalkan harganya cocok ya kita kerjakan gitu. Kalau kalian suka dengan video ini boleh bantu mungkin like atau subscribe. Kalau berkenan juga boleh share deh. Kalau misalkan ada yang butuh, nanti kalian bisa bantu rekomendasiin channel ini biar terus berkembang ya.
Sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. See you guys, bye bye.